Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes P3K bidang kesehatan. So, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, penganiayaan dan penelantaran anak umumnya terjadi pada usia A. Remaja, B. Dewasa, C. Batita dan balita, D. Balita, E. Sekolah. Jawabannya adalah yang C ya, jelas ini nih. Batita dan balita. Soal selanjutnya, persarapan parasimpastik yang tidak sempurna pada bagian usus yang aganglionik mengakibatkan peristaltik abnormal, sehingga terjadi konstipasi dan obstruksi. Hal ini terjadi pada kasus A. Atresia ani, B. Obstruksi usus, C. Gangguan saraf, D. Kolostomi, E. Megakolon. Jawabannya yang benar adalah yang C. Ini ya, gangguan pada saraf. Dehidrasi ringan ditandai dengan A. Haus, sadar, gelisah, nadi normal, elastisitas kulitnya baik. B. Haus, sadar, gelisah, tekanan darah rendah. C. Haus, sadar, pernafasan cepat dan tekanan normal. D. Haus, sadar, pernafasan normal, tekanan darah menurun. E. Haus, sadar, mata cekung, nadi lambat. Di sini ditanya adalah dehidrasi ringan. Berarti jawabannya adalah yang B. Dia haus, sadar, gelisah, dan tekanan darah rendah. Karena kalau misalnya dia udah mata cekung berarti ini udah masuk ke dehidrasi sedang menuju berat ya. Nomor 4, diagnosa keperawatan utama pada anak dengan Hirschsprung adalah A. Kecemasan keluarga berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. B. Kurangnya pengetahuan kebutuhan keluarga. C. Gelisah eliminasi BAB dan konstipasi. D. Gelisah disertai dengan distensi abdomen. E. Keseimbangan cairan berlebihan. Jawabannya yang nomor 4 adalah yang B ini. Kurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. 5. Langkah pertama yang dilakukan untuk mencegah kematian pada saat terjadinya bencana adalah A. Mengadakan pelatihan penyelamatan masyarakat. B. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. C. Meningkatkan sistem komunikasi. D. Mengerahkan segala bantuan dan menyiapkan SAR. E. Menyediakan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan. Nomor 5, jawabannya yang betul adalah yang A. Jadi kita harus mengadakan pelatihan penyelamatan masyarakat biar supaya masyarakat itu mampu untuk menghadapi situasi jika terjadinya bencana. Nomor 6, peran perawat kesehatan sebagai pembaharu adalah A. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas. B. Memonitoring seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat setempat. C. Terjadi perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. D. Memberi contoh yang baik kepada individu. E. Memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Jawabannya yang benar adalah yang B. Ini adalah peran perawat sebagai pembaharu. Nomor 7. Sebelum memberikan asuhan keperawatan pada masyarakat, maka seorang perawat harus mengkaji data terlebih dahulu. Data umum yang perlu dikaji adalah A. Kultur masyarakat. B. Kesehatan masyarakat. C. Lokasi daerah binaan dan pola demografi masyarakat. D. Kesehatan lingkungan. E. Jumlah posyandu di masyarakat. Jadi ini kita harus analisis situasi dulu ya kalau sebelum memberikan asuhan keperawatan. Berarti yang harus kita cek itu adalah yang B. Kesehatan masyarakatnya tuh gimana di wilayah tersebut. Nomor 8. Dalam menyusun diagnosa keperawatan keluarga harus berdasarkan kepada beberapa kriteria. Antara lain adalah sifat masalah. Di bawah ini termasuk sifat masalah adalah A. Ancaman kesehatan. B. Kemungkinan dapat dirubah. C. Potensi masalah dapat dicegah. D. Masalah yang menonjol. E. Beratnya masalah yang akan timbul. Jawabannya adalah yang A. Di bawah ini tidak termasuk persiapan asuhan keperawatan kepada keluarga adalah A.
Menetapkan keluarga sasaran yang akan dikunjungi. B. Menentukan kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti. C. Menetapkan jadwal kunjungan. D. Membuat kesepakatan dengan keluarga tentang waktu kunjungan. E. Selama memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, perawatan harus bersikap sopan memperhatikan situasi. Di sini pertanyaannya gampang tapi menjebak, jadi harus jelas. Ini kan yang tidak termasuk persiapan. Ini masih masuk persiapan, berarti jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena kalau yang E udah bukan lagi persiapan deh, tapi ini udah proses melakukan asuhan keperawatan. Nomor 10. Halusinasi merupakan gangguan persepsi. Bila individu mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, hal ini termasuk halusinasi. A. Akustik. B. Visual. C. Olfaktori. D. Gustatorik. Atau E. Taktil. Jawabannya ini karena bisikan itu berarti berupa suara ya. Berarti jawabannya yang A. Akustik. Mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan adalah A. Mekanisme coping adiktif. B. Mekanisme coping non-adaptif. C. Mekanisme coping maladaptif. D. Mekanisme coping non-konstruktif. E. Mekanisme coping negatif. Jawabannya adalah yang A. Mekanisme coping adaptif. Ini A ya. 12. Orang tua yang berperilaku seperti anak-anak mundur ke perkembangannya yang telah lalu. Coping mekanisme ini disebut A. Denial. B. Proyeksi. C. Regresi. D. Substitusi. Atau E. Kompensasi. Jawabannya yang benar adalah C, yaitu regresi. Nomor 13. Reaksi fisik yang terjadi yaitu lemah, letih, mual, diare, gangguan pernafasan, gelisah. Hal tersebut pada klien kehilangan fase A. Denial. B. Anger. C. Bergening. D. Depresi. Atau E. Jawabannya adalah yang D, yaitu depresi. Nomor 14. Asuhan keperawatan yang diberikan pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan trimester 1 antara lain A. Memberikan diet TKTP. B. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari. C. Mengatur posisi ibu tidur dengan kepala lebih rendah dari kaki. D. Memberikan makanan porsi kecil tapi sering. E. Anjurkan untuk mengganti kalori yang hilang dengan minum susu. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena tetap nutrisi untuk ibu hamil itu penting, jadi kita tetap menganjurkan makanannya porsi kecil tetapi sering. 15. Masalah keperawatan yang timbul pada ibu bersalin kala 1 adalah A. Gangguan rasa nyaman nyeri sehubungan dengan adanya his persalinan. B. Gangguan pemenuhan nutrisi. C. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. D. Keterbatasan aktivitas sehubungan dengan adanya kelemahan fisik. E. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap proses persalinan. Jawabannya adalah yang A, karena ini ibu bersalin kala 1 ya. Kala 1 berarti masih dalam proses persalinan. Nah, cukup sekian untuk soal dan pembahasan tes P3K bidang kesehatan part 2. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.